Hai, halo pemirsa, ketemu lagi dalam program Gorontalo Baik. Kali ini kita akan melihat dari dekat proses pembuatan dodol Gorontalo di sentra pembuatannya di Desa Reksonegoro, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo. Berbicara tentang dodol, panganan ini sudah terkenal di berbagai daerah di Indonesia. Ada dodol Garut, dodol Betawi, dodol Aceh, dan sebagainya. Meski memiliki nama yang sama, namun karakteristik dan cita rasa dodol berbeda-beda antar daerah, termasuk juga dodol Gorontalo. Dodol Gorontalo memiliki ciri khas dari teksturnya yang kenyal, lembut, dan rasanya yang manis. Warnanya coklat kehitam-hitaman dipadukan dengan kacang atau wijen di dalamnya. Keunikan lain dari dodol Gorontalo terletak pada bungkusnya. Jika dodol di Jawa dan Sumatera biasanya dibungkus dengan plastik atau kertas minyak, dodol Gorontalo dibalut dengan daun woka. Cara pengemasannya atau pembungkusannya itu menggunakan daun woka atau daun lontar. Itu sebagai ciri khas Jawa Tondano, terutama juga itu yang menjadi dodol kami unik di mata orang-orang. Dodol di Gorontalo identik dengan kebudayaan warga keturunan Jawa Tondano atau Jaton yang bermukim di Gorontalo pada khususnya dan Sulawesi Utara pada umumnya. Pada setiap perayaan keagamaan, dodol menjadi panganan spesial warga Jaton. Salah satunya saat memperingati Lebaran Ketupat atau Lebaran Sunnah yang biasa digelar seminggu pasca Hari Raya Idul Fitri. Warga Jawa Tondano yang berada di Reksonegoro, Yosonegoro, Kaliyoso, dan desa lain menyebut siapa saja yang bertamu dengan berbagai macam kudapan, salah satunya adalah dodol. Yang awalnya dodol ini hanya ada pas Hari Raya Idul Fitri. Karena beriringnya waktu, karena semakin banyak orang yang ingin membuat dodol ini untuk sebagai buah tangan. Kalau misalnya mereka datang ke Gorontalo, mereka ingin membawa buah tangan dodol dari Gorontalo sebagai oleh-oleh. Sehingga masyarakat Reksonegoro khususnya, yang umumnya itu masyarakat Jaton, mereka membuat atau memproduksi dodol ini sebagai mata pencarian dan juga dijual untuk ke buah tangan. Keunikan lain dari dodol Gorontalo terletak pada proses memasaknya. Bahan yang harus disiapkan yakni tepung beras ketan, gula pasir, parutan kelapa untuk pembuatan santan, gula aren yang sudah dicairkan, dan kacang yang sudah disangrai. Untuk 10 kg dodol dibutuhkan 30 butir kelapa, 15 kg gula merah, serta 8 liter beras ketan. Pertama kita menyediakan bahan-bahannya seperti gula merah, tepung beras ketan, gula pasir atau gula putih, sama santan kelapa. Nah, setelah bahan utama ini sudah jadi, sehingga yang pertama pas kita akan menuangkannya itu ke kuali, itu yang awalnya itu gula merah yang sudah cair, yang sudah bersih siap untuk dipakai, itu yang dituangkan. Setelahnya santan kelapa, terus gula pasir. Setelah campuran ini sudah mendidih karena sudah proses pemasakan, setelah itu dituanglah tepung beras ketan yang sudah dicairkan atau sudah diencerkan dengan santan kelapa. Setelah itu sudah proses pengadukan selama 8 jam. Selama proses memasak, dodol harus terus diaduk supaya adonannya tercampur merata serta mendapatkan tekstur dodol yang diinginkan. Adonan diberi taburan kacang atau wijen untuk menambah cita rasa gurih. Setelah 5 hingga 6 jam proses memasak, dodol selanjutnya didinginkan untuk dibentuk dan dipotong secara manual. Sebelum proses memotong, para pekerja harus melakukan dengan menggunakan masker dan sarung tangan. Hal itu penting untuk menjaga kebersihan dari dodol yang dihasilkan. Dodol kemudian dipotong menjadi ukuran kecil sesuai kemasannya. Biasanya, dodol dipotong berukuran sekitar 20 cm dengan diameter sekitar 3 cm.
Sebelum dikemas, pekerja membersihkan daun woka sebagai wadah dodol. Woka alias Livistona altissima merupakan jenis tumbuhan dari keluarga palem-paleman. Woka yang agak tua yang dipilih dengan warnanya yang berwarna kuning. Dodol kemudian disimpan ke dalam daun woka. Kedua sisi daun diikat agar lebih padat dan terbungkus rapi. Untuk menambah nilai jualnya, dodol diberi kemasan dari dus. Selain menampilkan nama dan alamat pembuatan, dus menyajikan komposisi label halal dan tanggal produksi. Untuk per satu kemasan, memiliki isi sebanyak 15 bungkus yang dibanderol dengan harga Rp45.000. Harga pasaran itu sekitaran 2.000 per bungkus. Kalau harga distribusi itu sekitaran 1.800. Untuk yang dus, ini kalau untuk distribusi dia 40.000, kalau untuk dijual 45, yang isi 15, yang ini distribusinya itu 65, yang dijual kembali itu 70. Industri dodol matuari di Desa Reksonegoro hingga saat ini terus berkembang. Tercatat ada 30 usaha skala mikro yang menjadi binaannya. Selain itu, ada juga 4 usaha dodol dengan skala industri. Dodol Gorontalo juga dipasarkan di Bandara Jalaluddin dan sentra oleh-oleh. Harganya yang relatif murah dengan cita rasa manis membuat dodol Gorontalo menjadi salah satu buah tangan favorit warga. Pendistribusian itu pertama ke toko-toko kecil itu hanya yang per bungkus. Terus kalau untuk per dus itu kebanyakan mereka melalui online. Saya sudah masuk ke marketplace sehingga saya kan sudah mempostingnya di sana. Jadi kebanyakan pembeli itu mereka cari di sana terus langsung menghubungi nomor yang tertera di marketplace itu lewat WhatsApp. Bagaimana? Anda tertarik? Jika punya waktu ke Gorontalo, jangan lupa mencicipi dodol yang satu ini ya. Sampai jumpa.